bernapas atau respirasi adalah proses menghirup O2 dan menghembuskan gas buangan berupa CO2. Manusia bernapas karena membutuhkan oksigen untuk membakar zat makanan dan mengubahnya menjadi energi. Sistem pernapasan pada manusia, hewan, dan tumbuhan sebagai berikut. Sistem pernapasan pada manusia bernapas menggunakan organ pernapasan berupa paru-paru. Organ-organ yang terlibat meliputi hidung, faring, haring, alveolus, terakera, bronkus, dan brontiolus. Memerlukan makanan atau nutrisi. Makhluk hidup memerlukan makanan sebagai input nutrisi yang diperlukan tubuh untuk memenuhi kebutuhan energi, meregenerasi sel-sel tubuh, memelihara jaringan, dan mempertahankan diri dari berbagai penyakit. Secara garis besar, makanan atau nutrisi dikelompokkan menjadi makronutrien dan mikronutrien. Nutrisi makronutrien yaitu nutrisi yang membutuhkan jumlah yang banyak, yaitu karbohidrat, protein, dan lemak. Nutrisi mikronutrien adalah nutrisi yang membutuhkan jumlah sedikit, yaitu vitamin dan mineral. Mudah, semua hidup bergerak sesuai dengan aturan empat. Berdasarkan jenisnya, gerak tidak yaitu sebagai berikut. A. Gerak aktif, yaitu gerak terjadi karena otot bergerak. Katanya, gerak pada manusia yang hewan berjalan, mengangkat, dan berjalan. B. Gerak pasif, yaitu gerak terjadi karena respons terhadap rangsangan imunnya dari permukaan. Adapun gerak permukaan adalah sebagai berikut. 1. Gerak. Merupakan gerak yang belum diketahui namanya. 2. Gerak hidropolis. Merupakan gerak pada lingkungan yang hidup bergerak dari lingkungan dalam zat yang mengangkat. 3. Gerak aktif, yaitu gerak sebagai tumbuhan yang hadir mengalami Pekat terhadap rangsangan. Pekat terhadap rangsangan adalah kecenderungan makhluk hidup menanggapi rangsang dari luar, berupa sentuhan, cahaya, bau, rasa, dan rangsangan lainnya. Sebagai contoh, ketika Anda mencium bau asam dari buah-buahan, seketika air liur akan keluar. Contoh tersebut merupakan salah satu respon terhadap rangsangan berupa bau. Contoh lainnya adalah tumbuhan putri malu yang mengucapkan daunnya ketika disentuh. Hal ini membuktikan bahwa tumbuhan pun mampu merespon rangsangan dari luar. Tumbuhan dan berkembang. Semua makhluk hidup mengalami proses tumbuhan dan berkembang. Sedikit pertumbuhan adalah pertumbuhan ukuran, misalnya panjang, massa, dan volume. Pertumbuhan dapat diukur secara kuantitatif dan bersifat irreversibel, tidak dapat kembali seperti semula. Sementara itu, perkembangan adalah proses menuju kedewasaan, jadi perkembangan hanya dapat diukur secara kualitatif. 6. Berkembang biak. Cara berkembang biakan hewan dibedakan menjadi 3, yaitu sebagai berikut. 1. Beranak atau vivipar, seperti kucing, monyet, dan lain-lain. Yang kedua adalah bertelur atau ovipar, misalnya pada hewan jenis cicak, reptil, ikan, dan serangga. Yang ketiga adalah bertelur, beranak, atau ovovivipar. Yang kedua misalnya pada ikan hiu, ikan pari, ikan laut, dan beberapa reptil. Cara berkembang biakan tumbuhan dibedakan menjadi 2, yaitu sebagai berikut. 1. Kawin generatif, yaitu perkembangan melalui proses penyebaran pada serbuk sari dan putih bunga, lalu terbentuklah buah sebagai cadangan makanan dan biji sebagai alat perkembang biakan. 7. Mengeluarkan zat sisa. Setiap makhluk hidup melakukan proses metabolisme dalam menjaga kelangsungan hidupnya. Dalam proses tersebut, akan terbentuk zat sisa yang harus dikeluarkan melalui proses pengeluaran zat sisa, dalam kurung ekskresi. Beradaptasi. Hidup memiliki kemampuan beradaptasi, yaitu kemampuan atau tindakan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya, antara lain sebagai berikut. Contohnya, tumbuhan air memiliki daun yang lebih lebar agar dapat membantu proses penguapan lebih cepat. Ketika hewan berbentuk erat memiliki kulit dan rambut yang lebih tebal agar dapat bertahan dalam dingin. B. Adaptasi fisiologi, yaitu penyesuaian fungsi alat tubuh untuk mempertahankan homeostatis terhadap lingkungan dan membutuhkan proses metabolisme. Contohnya, manusia mengeluarkan keringat untuk membantu mengolah suhu tubuh serta membuang zat sisa. C. Adaptasi tingkah laku, yaitu penyesuaian bentuk tingkah laku makhluk hidup terhadap lingkungannya untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Contohnya, alat yang berjamur ketika udara panas.